bersama para tokoh se-Kabupaten Deiyai tahun 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Hoyao, Hoyao. Yang terhormat, Komandan Kodim 1703 Deiyai. Yang kami hormati, Ketua DPR Kabupaten Deiyai atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kapolres Deiyai. Yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Kabupaten Deiyai. Mari kita berdoa. Puji dan sembah panjatkan kepada Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Pada pagi hari ini kami dipertemukan di tempat ini, tidak ada tujuan lain. Ketika berdiri untuk kota ini, kabupaten ini agar tetap kondusif, tetap damai, karena Engkau Allah kehendak akan kedamaian, di mana suasana surga yang terjadi di bumi, termasuk kabupaten atau di mana tempat Engkau menempatkan kami untuk kami berkarya. Untuk pada saat pagi hari ini sebelum kami mulai pertemuan hari ini atau beberapa jam ke depan, kami minta tuntunan Roh menyertai, memimpin, mengarahkan hal-hal Roh punya akan kami bahas hari ini, demi untuk kenyamanan ketentraman masyarakat yang ada di Kabupaten Deiyai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu buat Kapolres. Koyau. Yang saya hormati Bapak Kapolres, kemudian yang mewakili Bapak Bupati, mungkin hari Bapak Asal ya kan, Bapak Bupati, pemerintah daerah Deiyai, yang namanya ada tapi bentuknya lagi apa namanya, transparan. Kemudian saya punya orang tua, Bapak Kepala Suku Besar, Bapak Prasmode lagi kena tire, ada Bapak Yosef Noge dari sini. Kemudian Bapak Kepala Distrik, Kepala Kampung, kemudian Kepala Suku Besar, Buton, Bugis, Makassar, kemudian dari saudara-saudari MKPPI, rekan-rekan perwira, kodim, koramil, dan seluruh anggota TNI dan Polri yang hadir di tempat ini. Saya bisa bertemu satu sama lain. Ini merupakan suatu rahmat karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ke RSUD, kita lihat saudara-saudara kita kakinya patah, cuci darah, kemudian lagi diinfus, tak berdaya, kena ginjal, hatinya rusak, kepalanya bocor, tangannya patah. Kita masih lebih beruntung daripada saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Operator, coba diputarkan filmnya dulu. Kita nonton sama-sama. Nah, suaranya. Kisah seorang anak Papua yang saya ceritakan tadi, di mana dalam usianya masih belia sekitar 7 tahun, dia harus kehilangan 2 orang tuanya dan 1 adiknya, dan harus berjuang untuk mempertahankan hidup sebagai anak yatim piatu. Punya jalan apa kehendak Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin, betul tidak kira-kira ini? Nah, itu sudah. Jadi kita anak-anak Papua ini jangan minder, aduh saya tidak sekolah, saya tidak punya gelar. Yang penting ada semangat. Tuhan itu maha segalanya, pasti bisa. Awalnya dia seperti virus, ganggu-ganggu freeport, lempar-lempari om yang jaga. Tahu-tahu dia sekarang
malah kerja di PT Freeport. Nah ini segala apa namanya salah satu contoh. Lanjut, ada ini anggota dua nih, Paulus sama Markus ada tidak? Mana Markus? Coba tampil di depan sini. Nah, Markus mana? Nah, Markus ini. Markus ini Paulus. Nah, Paulus mana? Paulus ya. Ini Markus. Nah, Markus coba kasih keluar apa yang kau punya. Kasih keluar apa yang kau punya. Nah, ini ada dua kita punya adik kita ini. Nah, sekarang, Markus, kau pilih sendiri barangmu yang kau suka, ambil sendiri. Ini ibaratnya saya jadi apa nih? Saya jadi malaikat lah. Saya jadi orang yang punya uang banyak nih. Saya bagi-bagi nih. Saya suruh dia pilih. Kau pilih sudah. Nah, pilih sudah. Pilih. Cepat gerakannya Markus, kau jangan lambat Markus. Kau tidur saja kerjamu itu. Ya. Ini dua anak manusia. Karena hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Betul tidak kira-kira? Ya, kita nggak usah memaksa. Karena ini pilihan yang hidup. Mau masuk jurang nggak, masuk sungai itu semua pilihan. Ayo, coba mulai dari Markus. Ya, apa yang ke bawah? Coba sebutkan. Yang keras. Siap, senjata, uang rampungan, bendera, Sekarang Paulus, kamu apa tuh? Coba sebutkan. Siap. Yang keras, kasih lihat semua. Siap, uang. Uang palang. Apa yang benar? Bagaimana nih? Yang betul Paulus sama Markus mana? Siap, sama mobil. Apalagi? Mana kebunmu? Uang rampungan itu si Markus punya kerja. Kau punya kebun apa tuh? Kebun kopi. Terus apa lagi? Kasih lihat apa yang kau punya? Siap, sama ternak babi. Ternak babi, kebun kopi, apa lagi? Paulus, apa kau Paulus? Apa lagi kau bawa? Siap, sama perkebunan Kasih lihat. Perkebunan apa itu? Sawi. Siap. Apa lagi? Siap, oke. Kau Markus sampai ke bawah. Senjata, apa lagi? Bendera. Bukan. Ya. Ini dua anak-anak Papua kita ini, anak manusia ini. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Begitu datang Yolanda, datang Veronica, datang Siska, datang Martina, yang pantatnya montok, dadanya mancung itu, yang cantik-cantik itu. Kira-kira orang pilih Paulus kah atau pilih Markus? Hah? Ya betul, ini gak ada bos senjata ini. Pilih mana kira-kira Martina, Yolanda, Veronica sama Siska? Pilih mana? Pilih Paulus. Kenapa Paulus dipilih? Ada kebun kopi, apa lagi? Siap, sama ternak ikan. Ternak ikan, apa lagi? Siap, ternak babi. Ternak babi. Inilah saudara-saudara, ini hidup ada pilihan. Saya dengan Pak Kapolres, dengan Pak Bupati, Pak Distrik tidak bisa paksa kita punya masyarakat. Tidak bisa kita paksa, itu pilihan dia. Betul nggak kira-kira? Iya. Survei membuktikan begitu datang Yolanda, Veronica, Siska, Martina, siapa lagi tuh? Yang di ladies itu apa nama itu? Mbak Vika kan? Mbak siapa nama itu? Papa kamu? Nah, dia orang pilih mana nih? Pilih Paulus kah atau pilih Markus? Nah, itu semua bilang Paulus. Nah, coba ini Markus ini dicari-cari sama TNI, dikejar, dibunuh. Ya toh? Bawa senjata ditembak pasti. Tidak bawa senjata, kita cuma mantau. Mati jadi bangke. Bawa senjata dikejar-kejar. Hidup tidak tenang. Sementara Paulus, coba lihat, ATM-nya penuh, ada ternak babinya. Begitu mau Natal, dia jual. Berapa babi satu ekor kan? Kebun kopi, ada ikan. Pilih mana kira-kira? Martina, Yolanda, Veronica semua pilih Paulus. Markus, dia masuk ke dunia kegelapan. Sudah dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar tentara, mati. Jenazahnya di mana? Syukur-syukur dapat. Ya, ini gambaran untuk anak-anak kita. Sementara tadi si Maximus tipe gaul tadi itu, dia nakal, tapi cepat sadar dia.
Dia tidak gengsi, sehingga dia direkrut menjadi tukang kebun di Freeport, disekolahkan sama bapak angkat, mama angkat, dia jadi operator pekerja teladan di PT Freeport. Sehingga kalau si Maximus tiba kau pergi ke Bandung, Jakarta, sudah kira-kira Veronica, Yolanda, Siska, Martina, sama Mbak Vika itu pilih siapa? Nah, pilih Maximus. Nah, itu saja. Ya sudah, kalian kembali. Tepuk tangan dulu buat tim peraga kita. Hidup adalah pilihan. Tapi Bapak Pendeta ajar saya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Betul nggak kira-kira ini? Tuhan bilang begitu toh? Atau saya bilang? Itu sudah. Ya, ini salah satu contoh. Hidup ini adalah pilihan. Nah, tentu kita sebagai orang tua yang punya hati nurani, kita pasti ingin anak kita menjadi Paulus. Paulus masa depan. Maximus masa depan. Jangan cuma satu. Kalau Markus ini kasihan, hidup dikejar-kejar, tidak tenang, merampok, itu semua. Kalau dalam agama Nasrani itu kelompok-kelompoknya si Herodes, betul nggak kira-kira ini? Herodes toh? Nah, kalau dalam kisah Mahabharata itu, ya kelompoknya apa ini yang dunia kegelapan? Nah, kita hidup di alam GAI yang kaya. Kegelapan kita belum tahu. Besok saya sudah bilang sama Pak Bupati sama Sekda, Bapak bisakah saya punya masyarakat mungkin 10 orang kan tiap bulan kita ajak dia jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Medan, jalan-jalan ke Bandung. Karena di Bali ada Danau Batu, di Medan ada Danau Toba, di Bandung ada Waduk Saguling. Mereka bisa lihat di situ bagaimana danau-danau itu menjadi ATM. Danau-danau itu menjadi ATM, kandang babi jadi ATM. Ya, itu sudah. Paulus yang kita harapkan hadir. Ingat, kalau dalam cerita pewayangan itu ada apa, dalam film itu kan ada sutradara, betul tidak ya? Sutradara inilah yang ngatur pemain-pemain filmnya, betul toh? Nah, kita saat ini di tanah yang kaya, Papua ini ada emas, ada minyak, ada gas, ada bahan bakar semen, kaya kita. Tapi kenapa kita saudara-saudara ini banyak yang miskin? Bahkan banyak yang masuk jadi Markus. Kenapa bisa begini? Ini semua diatur, bukan Tuhan yang atur. Yang atur itu sutradaranya. Kita lihat sekarang PT Freeport, orang Papua kan di sana. Tiap ton, tiap minggu itu emas bertonton naik di kapal pergi ke Amerika, pergi ke Yokohama, pergi ke Perancis, Amerika, Inggris. Sementara kita anak bangsa ini diadu domba. Itu orang Jawa, orang Bali, orang Sumatera itu penjajah itu, usir mereka, bakar rumahnya. Ini sudah kegelapan yang sengaja diciptakan oleh sutradara ini, agar kita sesama anak Indonesia, anak bangsa ini baku bunuh. Indah, berbeda, indah laksana pelangi. Saya tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Itulah kegelapan-kegelapan yang sedang diciptakan oleh sutradara-sutradara. Siapa sutradara ini? Ya, mereka yang punya kepentingan, mereka yang punya agenda global. Kita dulu pernah belajar sekolah. Belanda menjajah kita 350 tahun, terjadi perbudakan di sana sini. Betul. Itu perbudakan secara fisik kelihatan. Tapi sekarang dengan alihnya teknologi yang luar biasa, dengan konsep-konsep sungguh desain untuk menciptakan kita masuk ke era perbudakan modern, penjajahan modern. Tidak lagi fisik, tapi sistem. Saya bikin heran sini, sudah kita ekonomi lemah, tapi kita paling rajin hadir di bandar togel, di bandar Rolex, kita ada di tempat karaoke. Betul kan kira-kira ini? Adu ayam. Itu kita bodoh atau pintar kira-kira? Kita orang ekonomi lemah, akhirnya apa?
Uang susu anak kita kasih pasang togel. Uang susu anak kita pakai adu ayam. Terus anak kita tidak minum susu. Bagaimana mereka mau pintar? Bagaimana mereka mau kuat? Nah, kita ini otak-otak kita ini harus kita buka ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang penuh berkat, cerdasnya kita buka. Kenapa kita mau dari domba? Habis kita semua ini. Sementara orang luar, Amerika, Perancis, Kanada, Inggris, semua ambil kita punya kekayaan alam. Minyak pun diambil. Nah ini, ekonomi lemah menimbulkan munculnya berbagai masalah di masyarakat. Ingat, kalau dalam kepolisian itu, kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Niat itu muncul kenapa? Karena perutnya lapar, tidak ada uang. Betul nggak kira-kira? Akhirnya turun ke jalan, kakak, kau aman 100.000 kan? 50, tidak mau tulis kasih pica kacanya. Terjadilah Herodes baru lagi. Terjadilah Markus baru lagi. Siapa yang ciptakan? Ya keadaan ini, sutradara ini yang ciptakan ini. Akhirnya kita tanpa sadar sebagai pion-pion diadu domba, dihadang kiri dan kanan. Habis hari ini. Nah itu sudah, akhirnya besok terserah bagaimana caranya. Nah, beda dengan saudara-saudara kita yang sudah mengalami peradaban beberapa langkah ke depan, dia mengatur ekonomi keluarganya. Mana uang untuk sekolah, mana uang untuk beli makan, mana uang untuk bantu orang tua yang sakit, mana uang untuk ke gereja, dan mana uang yang harus saya tabung. Bikin lapak-lapak buat mereka jual ikan, jual tomat, jual sayur, jual markisa, ada tidak? Kepedulian pemerintah, coba tanya dulu. Ya saya sama Pak Kapolres ini marah, bukan marah karena benci, tapi saya bilang, kau tidak berdosa kan? Kau layani masyarakat, setelah dapat kursi, dapat roti, kau pergi. Setelah itu masalah kau lempar ke kita. Akhirnya Pak Nadiem sama Pak Kapolres kedinginan sini gigit jari. Roti sudah kau pergi, kursi sudah dinaikin. Nah ini sudah. Siapa mensalahkan? Herodes itu. Ternyata Herodes banyak di sini. Nah ini yang harus kita pikirkan. Untuk apa tiap hari ke gereja? Tapi perbuatan kita Herodes. Otak diputar. Nah ini saya minta, tolong pakai hati. Hidup ini sebentar. Setelah kita mati, sudah. Disitulah kebenaran yang akan kau terima, neraka yang kau terima. Itu sudah. Ini, jadi hidup ini hanya sebentar. Jangan takut. Sehingga untuk bangun ekonomi akar rumput ini ada Pak Nadiem, ada Pak Kapolres, ya kan? Ada gereja, ada adat. Mari kita sama-sama gandengan tangan. Kita bikin masyarakat kita supaya dia punya ATM di kebun, ATM di danau, ATM di warung-warung, sehingga mereka menjadi Paulus masa depan. Paulus hadir. Kalau perut sudah kenyang, hati senang, pikiran tenang. Kira-kira dia tenang tidak? Apa tidak kira-kira? Perut kenyang, hati senang, pikiran tenang, di kantong ada duit. Bahaya tidak kira-kira? Itu semua. Ada uang, babi laku, kita punya noken laku, ada uang di kantong, perut kenyang, hati senang. Apa dampaknya? Sebelum kita masuk ke sana, marilah kita lihat sama-sama, nonton bersama bagaimana membuat ATM di rumah kita masing-masing. Silakan putar. Suara. Nah, ini adalah babi. Ini kampungnya Bapak Nadiem sama Bapak Kapolres ini. Kampungnya. Provinsi Bali menduduki peringkat pertama loh sebagai provinsi dengan produksi daging babi terbesar di Indonesia. Permintaan terhadap daging babi di kalangan masyarakat Bali memang tidak pernah ada matinya. Karena selain digunakan untuk upacara keagamaan, pastinya juga untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan ternyata di Bali ada peternakan babi organik yang pertama dan satu-satunya di Bali. Lokasinya di daerah Gianyar, Bali. Mau tahu seperti apa dan bagaimana peternakan babi organik ini? Tonton terus video ini ya Foodies. Halo, selamat pagi, Pak Disuti. Iya, salam kenal. Ya, saya tinggal di Kandang Babi Blitar. Ini kandang udah persiapan untuk perluasan, jadi kita ada persiapan. Andai kata nanti babinya tempatnya kurang, kita taruh di sini. Jadi ini cukup untuk kapasitas 250 ekor indukan.
250 indukan. Betul, saat ini yang ada di sini ada sekitar 70-an. 70-an. Ya. Kita boleh masuk ke dalam, Pak? Silakan. Biasanya kalau di kita 1 hari setelah lahiran, kita potong gigi dan potong ekor. Lalu kita tambah obat anemia supaya tidak ada. Terus ada lagi anak-anak cinta cewek ini, anak-anak Papua ini, putri-putri bisa jadi pilot. Jadi pilot anak Papua ini, dari DAI bisa, kenapa tidak bisa? Bupati Paniai saya bikin Aifa itu anak Papua jadi pilot itu, masa DAI tidak ada? Ah, bikin malu-malu saja. Lapangan terbang ada, makanya kita jangan banyak-banyak ke Bandar Toger. Sudah, jadilah. Nah ini lagi juara fisika matematika, anak Papua juga, pilot, perempuan laki-laki, anak Papua juga. Kemudian pertambangan dan perminyakan. Kalau sudah ada ini itu kita kelola saja sendiri. Kita bisa bikin sendiri. Kenapa tidak bisa? Kita punya tanah, sekolah. Nah, ini yang harus kita yakin. Kita harus mau belajar tentang babi, belajar tentang babi. Kepala dinas peternakan, kau bangun sudah, datang ke sini aja ke masyarakat. Nanti babi saya akan bantu supaya kita bisa ternak babi dengan baik. Komandan Kodim telah memberikan sambutan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Kapolres Kabupaten DIY untuk Bapak Kapolres. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau kita itu semua bisa menyimak bahwa komponen yang ada itu menyimak makna yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana caranya? Kembali kita harus bersatu membangun komitmen untuk kemajuan daerah kita. Itu. Sekali lagi, kalau kita sejahtera pasti aman. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak yang seluruhnya yang mewakili ataupun yang hadir saat ini, yaitu bagaimana caranya kita selalu menciptakan pikiran kita, mulai dari kita bangun pagi. Kita harus bangun pagi, kita tanamkan pikiran kita, apakah kita sudah hari ini berpikir yang positif. Itu pertama. Harus kita berpikir yang positif. Tujuannya kita berpikir positif selalu ya, bagaimana kita menciptakan sesuatu lewat pikiran kita. Awalnya harus dengan yang pikiran yang baik. Pikiran kepada mereka, jangan lagi ada mungkin niat tertentu ingin mempengaruhi atau ingin mendapat respon dari masyarakat supaya saya suatu saat jadi begini, mempengaruhi, akhirnya terjadilah informasi-informasi yang tidak jelas, akhirnya terjadi keributan yang ujung-ujungnya menderita masyarakat kita sendiri. Itu sumber daya manusia itu muncul lahir ya, mulai dari kandungan untuk merubah karakter daripada generasi berikutnya. Mulai dari kandungan itu sampai dengan umur 7 tahun, disitulah saat-saatnya mendidik karakter daripada masyarakat atau manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia. Makanya saya ibu, ya, mulai dalam kandungan itu dididik sampai umur 7 tahun. Itulah di sana letak daripada mindset atau pola pikir atau karakter daripada anak-anak kita nanti. Jadi begini nih. Kenapa ini? Bapak, saya punya saudara mati di situ. Padahal dia mabuk. Kasih langsung, itu langsung tidur di itu di pasar itu, terminal itu. Ya, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, itu manusiawi, kita memberikan rasa keadilan, menghormati hak asasi manusia. Ya, semua manusia yang lahir dunia ini sama. Ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan, itu sudah pasti. Karena Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Kalau semua manusia pintar semua, nanti tidak ada yang ini, tidak ada yang bikin kacau di dunia ini. Makanya manusia sudah diciptakan seperti itu, ada hitam dan ada putih. Tetapi maksudnya hitam putih itu artinya ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Itu bukan perbedaan warna kulit, itu sama. Semua darah kita sama, semua merah. Tulang kita semua putih, ya, semua sama. Cuma ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik.
Itu yang membedakan. Ada pendek, ada panjang, ada siang, ada malam. Dunia ini cuma satu hari sebenarnya, siang, malam. Siang untuk membuat kegaduhan di daerah ini. Ya, kasihan kita yang tua-tua, bapak-bapak kepala suku, apa yang sudah capek di sini untuk memberitahu kepada masyarakat. Orang-orang itu pasti berhasil saja untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tujuannya mereka, mempengaruhi masyarakat supaya bisa membuat sesuatu yang membuat grup kehancuran terhadap kita. Yang rugi kembali kepada masyarakat kita sendiri. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari perwakilan tokoh masyarakat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yosef Mote. Mohon untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya tidak pikir satu persatu, tapi saya bilang koyo, koyo. Sebenarnya daerah kami itu 69 sampai sekarang daerah aman sampai sekarang. Tapi disambung kita salam pada Dandim dengan Polres, tepuk tangan mereka dua-dua. Kalau untuk keamanan, kalau kita tatap muka, kalau di sini tidak ada, kita musuh dengan tentara, polisi, dengan masyarakat. Tapi sudah tatap muka dengan melalui lewat Dandim. Sekarang sudah aman daerah kami. Kalau tidak, kacau di sini. Kita samakan dengan kabupaten lain. Pemda Kabupaten DI dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Bapak Yakobus Ligai. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dandim, terhormat Pak Kapolres, dan saya hormati juga ketua kami, kepala suku, kepala distrik, dan juga simpatisan yang lain. Sebelum saya menyampaikan satu dua kata atau satu dua hal, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kepala Suku yang cukup luar biasa telah memberikan kita dengan materi dan juga melalui kata-kata pesan-pesan buat kita semua. Yang kedua, Pak Dandim, terima kasih banyak. Materi yang tadi itu sangat-sangat tajam sekali dan saya kenal pada sasaran. Iya, kita harus semua dengar. Karena tadi apa yang disampaikan itu adalah, kalau bahasa kami adalah oda wada. Oda wada itu berarti rumah laki-laki yang harus kita berbicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim. Tadi Paulus dengan siapa ya? Markus. Paulus dengan Markus. Apakah kita ikut yang Paulus atau yang Markus? Pilihan. Iya. Itu yang tadi disebut kembali pada diri kita pribadi masing-masing. Berarti dia mindset. Ya. Pola kita berpikir yang sebenarnya, yang mana yang kita harus pilih. Itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Yang berikut, saya
pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan 2 tahun. Yang berikut, sebenarnya orang Dia itu bisa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Suku. Dulu aman, dulu hasil usaha luar biasa pada saat distrik. Saya tahu persis karena asal saya SMP-nya adalah SMP Negeri Tinggi. Hasil usaha daripada kami punya orang tua itu luar biasa. Semua jenis tanaman itu ada. Tetapi setelah kehadiran kabupaten kita, hidup kita tergantung. Kenapa hidup kita itu tergantung? Karena membuat kita malas bekerja adalah kalau kita coba lupakanlah togel dan lain sebagainya. Mari kita balik. Tuhan telah berikan kita pikiran yang baik untuk biar orang lain pasti ada di dalam iri hati, dengki, benci dan lain sebagainya. Membuat apa? Hidup kita hancur belaka. Yang berikutnya, kami orang Dia yang datang, yang tadi disampaikan itu adalah bukan kita ini binatang, bukan kita ini manusia global. Tidak. Tuhan telah berikan kita hikmat dan pengetahuan. Marulah sedikit dan marilah bekerja. Setelah saya menjadi Kepala Dinas Koperasi Perizinan dan Penanaman Modal, kami sudah bekerja koperasi beberapa titik. Yang kami sudah percayakan itu adalah gereja-gereja, karena ada umat di situ, ada jemaat di situ, sehingga kami telah membangunkan koperasi tadi Katolik, tadi gereja, pokoknya semua gereja. Kita tiba di acara inti, yaitu sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini akan dipandu langsung oleh moderator kami, Bapak Danramil 023, yaitu Bapak Mayor CSG Jerman Daba. Untuk waktu dan tempat kami mohon dipersilakan. Koyo, saya di sini bertindak sebagai pimpinan sekarang. Mohon izin untuk komandan saya dan Bapak Kapolres, orang tua kami semua sangat terima. Sebelum saya lanjutkan kata-kata yang lima, ada satu pasame yang saya kutip. Tadi dari Pak Dandim Pak Kapolres menyampaikan hoax. Yang saya katakan itu kok hoax kembali. Artinya dalam hari ini tidak ada hoax. Yang kedua, awet isu-isu negatif belum, dalam arti besok isu-isu yang jelek tidak ada. Wiyome Diyai aman, Widaume Kabupaten aman. Dalam arti lusa Diyai aman, besok lusanya lagi 3 hari ke depannya Kabupaten aman. Tepuk tangan dulu. Saya lanjut kembali. Ternak ada, tanaman ada, danau ada, objek wisata yang belum dikembangkan. Cobalah kita berpikir bagaimana kita maju ke situ. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terus pengaruh minuman keras itu yang ketinggalan. Ya, baik. Di situ masalah miras, togel dan beberapa ini mungkin yang berkompetensi dalam ini mungkin saya serahkan ke Bapak Kapolres yang saya menjawab atau Pak Satu BP. Kepada Kapolres yang hormat kami silakan Bapak. Tanggapi
permasalahan ini, yaitu mengenai masalah miras. Pertama, miras itu sebenarnya itu dari pemerintah daerah ya. Kalau ada izin tentang miras, itu ada golongan-golongan A, B, dan C. Tapi yang tidak bisa mungkin, kalau memang betul tidak bisa, berarti semua KP apa yang ada di sini nggak usah ada. Berarti itu minuman apa? Tapi itu bukan kewenangan dari polisi, itu perda ya, peraturan daerah. Itu bukan kewenangan saya. Saya hanya menjaga Kamtibmas saja. Selalu mengimbau kepada mereka jangan mabuk-mabukan atau waktu-waktu tertentu harus tutup kegiatan-kegiatan, jangan bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar. Terus jangan sampai juga membuat orang minum gentayangan kesana kemari akhirnya bisa membuat kriminal. Kan gitu kita himbau kepada mereka. Tapi yang memegang peranan yang terpenting adalah pemerintah daerah. Kalau beliau menyatakan mungkin dari pemerintah daerah harus diubah, itu tutup. Dan itu juga aset masuk ke pemerintah daerah. Nah, Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ferry Pengarut, Ketua RW Kabupaten Demak. Terima kasih kepada Bapak Dandim, terima kasih kepada Bapak Kapolres, dan terima kasih juga kepada Kepala Suku Besar. Sebelum saya sampaikan, mohon izinkan saya. Pertama begini, kita buka bahasa semua seluruhnya bisa buka, tapi harus tutup bahasa, tutup pintu lagi. Ini satu. Yang kedua, keamanan itu bukan di tangan TNI dan di tangan polisi. Keamanan itu kita sendiri yang keamanan. Mengapa saya bilang ini daerah kita, bukan di tempat lain. Daerah kita ini Pemuda jadi keamanan, RT jadi keamanan, Pol PP jadi keamanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika ada masalah baru langsung lapor ke TNI Polri. Itu salah. Mengapa saya bilang? Dulu sebelum jadi seperti tadi Kepala Suku katakan, sebelum jadi distrik itu, kita sendiri keamanan. Untungnya sekarang ini Bapak Kapolres dengan Dandim selalu adakan kegiatan untuk kita tukar pikiran. Seperti tadi Bapak Kepala Suku katakan, kita tukar tangan ke Pak Dandim dan Kapolres. Sekarang juga kita tukar tangan. Mengapa? Tepuk tangan dulu. Dari Pak Pres, lagi Bapak. Mengapa saya bilang tukar tangan? Kalau di Enaro atau di daerah tidak pernah ketemu dengan Dandim dan Kapolres. Dandim dia dengan Kapolres dia selalu bicara dengan Kepala Suku, tidak selalu bicara dengan pemuda. Ini yang kedua. Yang ketiga, arahan Pak Dandim sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam artinya pemikiran kita ini kembali pribadi kita sangat benar. Buat dia ini aman juga tergantung pemikiran kita. Tidak usah ragu, di sini tempat kita buka, di sini kita boleh ribut. Tapi ada hasilnya ke depan. Tentunya sama-sama bagaimana menciptakan Deya ini menjadi daerah zona damai. Dalam lagu Tanah Papua di situ ada, Tanah Papua Tengah itu ada zona damai. Adalah tempat yang diimpikan oleh semua orang datang untuk masuk di Deya ini, karena memang daerah zona aman. Saya kira mungkin bisa ditambahkan tadi pertanyaan dari Pak Felix. Mungkin Pak Kasatpol PP bisa menyampaikan, bisa memberikan tambahan singkat jawaban Madat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada kakak senior. Saya bilang kakak senior itu apa? Waktu kecil itu dia itu ketat keamanan. Pak Ferry Pengaget. Semua persoalan dia yang selalu amankan. Itu saya bilang dia senior.
Jadi tadi apa yang Pak Ketua FKPI sampaikan masalah tempat karaoke itu memang selama ini banyak yang masukkan sama saya karena tempat minuman keras itu mereka jual di situ, banyak masyarakat masukkan sama saya. Jadi 2 tahun lalu itu ada surat instruksi dari bupati. Kami sendiri langsung turun ke lapangan. Tapi malah mereka kepala batu. Di belakang mereka itu ada apa? Siapa dorong? Ini yang kita harus cari. Karena saya Pak Kepala Distrik, Pak Polsek, kami sama-sama turun di tempat-tempat karaoke, langsung tutup. Dan pada saat itu bupati kasih 15 juta. Lalu langsung kami pakai mobil untuk kasih berangkatkan mama-mama yang ada di situ. Ya, mama cantik. Itu sudah 2 kali kami langsung turun di tempat itu. Tetapi di belakang mereka itu ada apa? Siapa dorong mereka? Siapa? Ya, siapa dorong mereka? Itu kita harus cari tahu. Yang dikasih pengaruh sama teman-teman. Saya sudah ikut orang. Itu untuk pemuda. Untuk kami termasuk keamanan sendiri lagi. Malam itu saya banyak yang saya perhatikan. Itu untuk kami Pol PP TNI dengan Polri. Ada 2-3 orang itu malam itu kayak macam kita ini tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sampai minggu lalu saya punya anak buah itu saya antar dia di bawah. Dan pada saat kenaikan pangkat saya tidak akan tanda tangan karena saya ini sibuk dengan barang itu. Siang malam saya tidak istirahat. Ya. Yose Mote, Kepala Suku Tinggi, untuk bertanya atau memberikan nasihat kepada kami semua. Silakan. Ini mungkin bagus berdiri kan, biar kelihatan. Ya, luar biasa. untuk coba itu kita anak yang kedua kita tangkap dulu. Yang bandar itu siapa? Kita cari tahu. Togel kan sudah dilarang. Kita pegang, anak itu kita pegang, tapi kita tidak boleh dihukum. Tanya bandarnya siapa, itu kita tanya jalan 1 kali. Itu kan sebenarnya kita tutup, tapi mengapa mereka dibuka? Dan siapa sponsor untuk buka? Itu kita cari tahu. Bukan kita yang ditulis kita dihukum, tidak. Hanya tanya saja. Bandarnya siapa, itu nanti 1 kali kita jalan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong yang sebenarnya Ini adalah salah satu organisasi KPP 3 dan FKPPI. FKPPI itu di bawah naungan payung Kodim, KPP 3 di bawah payungnya Kapolres. Jadi kami dari KPP 3 dengan FKPPI hanya mau sampaikan kepada pimpinan kami, Pak Dandim dengan Kapolres. Kami FKPPI dan KPP 3 di Kabupaten Deyai, kami kurang seragam. Kami minta kepada kami punya pembina untuk tolong fasilitasi. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyao, saya sangat senang sekali ada sepunya saudara menyampaikan. Disinilah forum kita untuk kita gali sedalam-dalamnya. Ribut-ributlah kita di sini. Ya. Karena dengan masukan yang jujur, tulus, maka seorang pemimpin atau staf itu akan bisa mengolah informasi ini menjadi sesuatu yang baik atau benar. Di saat informasinya tipu-tipu atau tidak benar, diolah pun hasilnya tetap salah. Makanya hari ini saat kita ribut. Setuju? Nah, ributlah semua sini. Jangan takut, nanti ada makan siang, tenang aja. Kalau masalah pakaian seragam, ada berapa orang di sini? Baik, Pak Dandim, terima kasih. Kami nanti data seluruh KPP 3 berapa, FKPPI berapa, kami akan sampaikan lewat Ketua FKPPI Kabupaten Deyai. Amin. Ya. Seragam itu bersatu kita bisa. Ya.
Nanti saya bikinkan seragam seperti pasukan anti teror ya. Yang speknya bagus, langsung saya ambilkan dari komando pasukan khusus di Batu Janja sana ya. Nanti kalian punya pakaian seragam six pack, Bergianus, didata dulu berapa jumlah personilnya, kemudian mau model seperti apa, nanti kita layani. Saya yakin dengan kita bersatu padu, Kapolres, Dandim, Pak Bupati, para pengusaha, tidak ada yang sulit dalam masalah pakaian itu. Yang sulit di sini adalah masalah karakter, mindset. Nah ini yang harus kita sama-sama bangun. Seperti Pak Kapolres sampaikan, itu dimulai dari masa kandungan. Sudahkah kita kasih makan baik kita punya istri yang lagi hamil, vitamin, imunisasi, kemudian lahir di rumah sakit yang baik, mendapat pendidikan yang baik, bimbingan, kemudian doa dari Bapak Pendeta, restu dari semua alam semesta yang ada di DA ini. Kalau kita sudah lakukan itu secara berjenjang, maka puji Tuhan, literasi kita sendiri ini akan lebih baik. Dan saat ini kita masuk di dalam ukuran 1x2, maka jenazah kita akan tersenyum melihat anak cucu kita hidupnya lebih baik. Ya baik, langsung saja. Jadi pertanyaan ini mungkin saya tujukan kepada dinas koperasi atau yang dulunya peternak. Tadi itu saya sedikit singgung bicara masalah kerja. Jadi percuma kerja tapi tidak ada bukti nyata. Nyata perlu buktinya. Percuma kita buat omong besar tapi tidak ada bukti nyata. Contoh, tadi disampaikan bahwa kami sudah mengeluarkan dana untuk kooperasi ke gereja-gereja. Pertanyaan, apakah ada? Berhasil atau tidak? Ada hasil atau tidak untuk masyarakat? Kalau tidak ada, percuma. Coba ulurkan juga kepada kami, mungkin ke masjid. 90%, 99% saya jamin keberhasilannya. Saya jamin. Terima kasih. Ada ternak dengan koperasi ya tadi. Iya. Kalau di bidang ternak yang lalu tadi saya sudah sampaikan, bantuan saya sudah mulai sampai di batas Uribo sampai di sebelah Memulangka ke sini sudah putus. Satu. Yang kedua, koperasi. Kalau di bidang koperasi yang sementara kami bantu ini hanya sifatnya koperasi yang bukan barang, tetapi koperasi yang berbentuk fisik. Karena koperasi yang kami sedang bantu hanya mungkin 1 tahun, ini kira-kira ada 9 atau 7 atau 8. Ini dia dana dari dana otsus. Dana otsus. Sehingga kami selalu perhatikan hanya di tingkat gereja yang betul-betul ada koperasi di sana. Ya, karena otsus ini berbicara tentang masalah orang asli atau orang pribumi. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Dadang Irfan. Tepuk tangan dulu buat moderator kita ini, sangat istimewa sekali. Dan dia punya moderator seperti Pak Den Ramil. Cuman satu saya pengen saya sampaikan. Karena maraknya perampokan lintas Nabire DIY maupun Paniai, khususnya di wilayah Kabupaten DIY saja dulu, mungkin perbatasan dari Pintu Angin ke sini. Saya minta untuk kerjasamanya TNI dan Polri di kolaborasi untuk patroli ke perbatasan Pintu Angin
DIY. Karena kemarin dulu sudah 2 hari mungkin ada kejadian lagi di Gakokebo. Kebetulan pagi-pagi itu teman-teman yang melintas dirampok juga di pertigaan Ayate. Kami mohon buat Bapak Dandim beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya untuk kolaborasi patroli untuk keamanan dan kenyamanan kabupaten kita. Jangan sampai disusupi dari warga-warga yang tidak bertanggung jawab dari kabupaten lain. Dan mungkin untuk yang kedua, kami menyampaikan bukan promosi, sangat-sangat banyak terima kasih kepada Bapak Dandim yang telah mengadakan koperasi di Kodim 1703 Kabupaten Deiyai ini untuk mensejahterakan warga Kabupaten Deiyai. Bukan untuk pendatang saja, ini untuk putra daerah. Nanti disampaikan, mungkin ada di sini Bapak Kepala Desa, Kepala Suku Besar, disampaikan di warganya. Bahkan di Kodim 1703 ini diadakan koperasi atau ada juga sistem simpan pinjam. Terserah semampunya itu berapa orang yang mau simpan, dan begitu juga kita mau belanja lebih nyaman dan aman kita belanja nanti di sini kalau misalkan sudah ada persiapan semua di Kodim ini. Demikian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini bagus dari Polres Jawa. Jadi kita sudah mengikuti hasil keputusan daripada kemarin dari Nabire, Dogiae, Paniae, dan Deiyai. Ya, kalau nggak salah Pak Tatan juga. Kita sudah tidak lanjuti. Kalau ketentuannya dari bawah dia berangkat harus kontak kita, kan gitu. Mereka berangkat rame-rame, mungkin 20 truk berangkat. Dan sampai di buka-buka sudah disambut di kilometer 62 disambut oleh Dogiae sambut, kita lanjut menuju ke buka-buka untuk angin, kita sambut. Itu sudah berjalan Bapak. Sampai saat ini pun berjalan, ya. Karena kalau kita terus jemput antar tidak sama-sama, mereka itu yang kadang-kadang dia pilih malam hari Bapak. Malam hari ternyata malam hari dia kena batu di situ. Maka dari itu kita konsekuen dengan rencana awal. Kan rencana awalnya dari sopir-sopir sampaikan kalau kita mau melintas dari Nabire akan ada kontak ke Dogiae, nanti kilo 62. Nanti dari Dogiae kita akan kilo 62 itu diantar kawal oleh Dogiae menuju ke Buka-Buka. Kita dari sini sudah standby, jadi Polri sudah standby di sana. Buka-Buka nanti kawal sampai perbatasan di Paniae sudah jemput. Itu sudah berlaku Pak. Sudah berlangsung sampai kemarin juga. Ini cuma ada mungkin kalau sudah tahu situasinya begitu jangan paksakan lari malam gitu. Itu yang bikin dia sendiri-sendiri begitu yang bikin kena batu. Ternyata ada 4 orang yang merampok. Di sana kan tidak tentu. Kalau kita tungguin di sana terus-menerus, mungkin dia tidak ada. Nah, begitu kita keluar, mulai dia melakukan sesuatu itu. Nah itu yang disampaikan tadi. Makanya jangan bakar kanan, bakar kiri, belanja pun susah. Cari uang pun susah, karena perekonomian sudah lumpuh. Maksudnya tempat dia belanja sudah tidak ada, akhirnya satu-satunya jalan mulai merampok. Kembali lagi kesadaran pribadi. Ada apa-apa pasti akan berakibat bentrok dengan aparat. Itu yang saya lihat di Dogiae itu. Tapi di sini mudah-mudahan jangan seperti itu. Tapi terima kasih Pak masukannya. Itu kita patroli sudah tiap hari ke sana. Termasuk juga pengawalan apa kita sudah lakukan. Ya kalau mungkin
tiap saat kita bolak-balik, mungkin kita juga perlu tenaga kita, karena kita biasanya mereka kumpul di depan sini, bahwa ada berapa truk, mungkin sekitar 15 truk, kita akan kawal sampai sana. Sampai sama kita kontak juga di Yogyakarta untuk jemput, ya antar sampai ke kilo 62. 62 langsung, kalau lewat kilo 62 itu sudah aman, Nabire punya ini aman. Sebelum saya masuk ke masalah sifat pinjam, ini saya masuk ke tadi itu pengamanan warga negara. Jadi kalau kita lihat tugas pokok TNI di situ adalah yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menegakkan kedaulatan negara dan bangsa. Nah, kita masuk ke poin tadi itu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Di situ tentu ada warga negaranya, termasuk aset-asetnya itu kita lindungi. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang undang-undang itu yang dikeluarkan DPR yang sudah tertulis di Undang-Undang RI yang 45 yang asli dengan yang ada di Google itu berbeda. Kalau kita lihat di Google itu tugas apa? itu melindungi apa? Tugas negara, melindungi warga negara Indonesia. Padahal tidak. Kalau kita undang-undang di Undang-Undang 45 melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, di sini ada suatu perubahan. Mungkin juga di Alkitab juga sama. Alkitab yang ada di Google dengan Alkitab yang ada di buku cetak itu berbeda. Di situ ada, kalau saya bilang tadi itu negara si sutradara itu memang sengaja men-setting seperti itu supaya kita adu domba. Nah, ini harus kita waspadai karena agenda-agenda global luar ini memang secara fisik tidak ada penjajahan, tapi secara sistem itu terjadi. Bapak kerja bolak-balik, kayaknya uang menguap, ini menguap, nah itu tidak ada. Nah untuk itu saya mungkin bisa flashback sedikit. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati Paniai dan Bapak Bupati DIY. Mungkin nanti Bapak Asisten bisa mempertegas lagi. Mungkin Bapak lupa karena sering bolak-balik, tapi dia jadi lupa di tengah jalan itu. Itu mengenai komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan ini sangat baik, tetapi di satu sisi ada jeda waktu kita perlu komunikasi lewat alat komunikasi. Kalau kita menggunakan handphone, itu ada beberapa titik yang hilang sinyal, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kita menggunakan alat komunikasi handy talkie, orari, itu semua bentuk medan pun akan tercover dan itu biayanya lebih murah. Nah, terkait dengan pengamanan, temu cepat, lapor cepat, cegah dini, di sini pentingnya alat komunikasi yang bisa mensupport TNI Polri masyarakat. Nah, kemarin saya sudah arahkan kawan-kawan orari, coba dibuat proposal kepada pemerintah daerah untuk pengadaan alat komunikasi. Alat komunikasi ini akan dipasang di TNI, Polri maupun pemerintah daerah, yaitu di kantor-kantor distrik, kepala kampung, semua dikasih radio. Dan apa yang bunyi dari itu akan termonitor juga oleh kepolisian maupun Koramil, Polsek, bahkan Kodim akan termonitor. Sehingga apabila ada jarum satu jatuh, itu semua tahu, oh ada jarum jatuh. Karena radio ini terkoneksi seluruh. Nah, ini yang mungkin perlu kita hidupkan, bahwa orari itu jangan dianggap sepele. Makanya saya siap menjadi pembina orari. Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu sama pemerintah daerah. Nah, mungkin di tahun 2023 ini ada anggaran turun, itu kita gunakan untuk pengadaan radio alat komunikasi untuk jajaran kepala-kepala kampung, kepala-kepala distrik, Polsek, Polres, Koramil maupun Kodim. Sehingga ini juga bisa digunakan sebagai salah satu media untuk pengembangan ekonomi akar rumput. Nanti bisa dibuat itu hari ini akan ada pembinaan dan pelatihan ternak babi. Hari ini ada pembinaan pelatihan tentang ternak entok. Hari ini ada pembagian dana kampung. Dari 3 pilihan ini yang pasti paling ramai adalah pembagian dana kampung. Betul nggak kira-kira ini? Betul. Nah, itu sudah. Ini contoh-contoh nyata bahwa kita sadar diri lah. Kita jangan tergantung sama pemerintah. Jangan tergantung. Pemerintah itu hanya melempar pancingnya. Selebihnya ikannya kita cari sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Nah, mungkin Bapak Presiden masukan saya
mungkin segera dipercepat alat komunikasi itu, karena ini sangat penting. Selain untuk keselamatan juga bisa untuk pemberdayaan ekonomi akar rumput, sehingga semua, bukan hanya gereja, masjid, bahkan banyak bagian pun yang monitor loh, Pak polisi mau sweeping ini, nah kan sudah tahu, karena tadi jarum jatuh pun akan termonitor semuanya. Nah itu saja mungkin maksudkan saya untuk kita sama-sama menjaga keselamatan warga negara, sekaligus juga mensejahterakan kehidupan warga negara. Pertama adalah melalui komunikasi yang baik, maka dia akan lebih baik dibanding ada dana tapi tidak komunikasi, ya buntu. Tapi kalau kita komunikasi baik, semua jalan akan terbuka, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nama saya Pendeta Januari Koibur, mengembalakan jemaat di GPI Anugerah Jepang PTTR. Pertanyaan saya mengenai usaha jaminan koperasi ya. Jaminan koperasi ini yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada beberapa titik yaitu di gereja, nanti bahwa sesuai dengan alokasi dana yang ada. Nah, berhubung hal ini, syukur kalau semua sudah sedang berjalan, dan harapan kami adalah itu terus bertumbuh dan terjadi pelipat gandaan yang mungkin dibantu, mungkin dilipat gandakan menjadi 20, 30 dan bahkan 100. Nah, menjadi pertanyaan kami adalah apa yang sudah disalurkan, apakah semuanya sedang jalan, berkembang, atau ada yang turun atau bahkan berhenti? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bantuan kepada gereja. Kenapa koperasi ini selalu jatuh di tangan koperasi? Karena koperasi ini yang bisa berjalan menurut kami ini adalah di gereja. Karena di gereja itu ada kekompakan dan kerjasama. Itu. Yang kedua, sementara kami belum bisa untuk fokus bantuan ini kepada individu. Ya, individu, karena bantuan oleh pemerintah itu sementara yang kami melihat itu adalah kelompok. Masalah berkomunikasi di daerah DIY. Bisa tidak akan bertanya tentang pertanian. Yang saya ditanyakan hanya satu hal sih. Saat ini di kita ada sekitar 12 site BTS yang ada kehilangan. Dari beberapa site itu sudah kita lakukan perbaikan, tapi ternyata hilang lagi. Yang saya ditanyakan, apakah ada jaminan atau apakah ada kira-kira langkah-langkah konkret seperti apa yang bisa kita lakukan supaya site kita aman, tidak ada kehilangan atau kerusakan lagi. Itu yang saya ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali kepada Pak Widi dari Kominfo. Alat menjadikan pakai itu kepentingan kami semua, kepentingan umum semua. Kalau barang siapa yang mereka waktu ambil baru kita dapat tangkap, harus didendakan. Tidak boleh dibiarkan. Kita semua sebagai mata-mata supaya dapat tangkap orang yang itu dari saat itu. Kalau ketemu, tidak boleh kita dibiarkan, harus bayar denda. Apa yang tadi disampaikan terkait dengan kehilangan ya, kehilangan alat pemancar, ya alat komunikasi. Saya terus terang Pak, saya mau sampaikan bahwa di kantor saya yang di kantor distrik itu orang curi itu siang-siang Pak, bukan malam. Kami di sini masyarakat itu kalau lihat ada yang curi juga itu tidak pernah membongkar, itu kelemahan kami masyarakat di sini. Sehingga kami yang sudah menerima alat itu, barang itu kami ini sakit hati, ibarat makan hati ya. Itu satu. Yang kedua, ini kesempatan saya mau sampaikan kepada Pak Kapolres terkait dengan penerimaan ya.
penerimaan ini saya pikir kalau kami di Tigi itu kalau bisa mungkin lebih dari apa yang sudah ditargetkan 10-20 kami siap. Yang penting jatah kami itu diakomodir. Ya. Ya. Mungkin karena selama ini kurangnya anggota putra daerah di sini, banyak pencurian, banyak mabuk, makanya ya kami titip beberapa pun itu kami siap antar. Saya pikir begitu, mungkin saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatan. Sudah ini saya sudah sampaikan, sudah saya masuk sampaikan bulan Maret mungkin tanggal 25, 26, 27 sudah ada pendaftaran. Silakan sekarang ini yang mempunyai keinginan setiap distrik itu minimal 5 orang lah. Maksudnya mendaftar dulu, kita seleksi. Lebih baik lagi. Amin. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu peresmian Primer Konferensi Januari Kalimun. Waktu dan tempat kami persilakan. Sore hari ini, di mana aku memakai kodim ini untuk membina masyarakat, untuk membantu masyarakat dengan setiap kemampuan Tuhan berikan. Sehingga hari ini di mana kami dihadirkan bersama-sama mengikuti pertemuan beberapa jam. Pemerintah Kabupaten Deiyai pada hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Primer Operasi Kartika Harapan Baru Deiyai saya nyatakan diresmikan. Apa tanggapan Bapak masalah operasi yang sudah kami buka di Kodim Deiyai? Oke, dari kami pemerintah Kabupaten Deiyai, lebih khusus kami Dinas Koperasi, sangat berterima kasih kepada Kodim Deiyai dengan hadirnya koperasi, karena melalui koperasi yang tadi kita sudah diresmikan ini sangat membantu kepada kami pemerintah, kepada kami pemerintah khususnya kami di Dinas Koperasi. Karena saya tadi melihat materi yang telah disampaikan oleh Pak Dandim, ini saya sangat senang sekali. Iya, saya sangat senang sekali karena selama ini masyarakat kami ini selalu belanja ini ke Nabire, iya, ke Nabire. Tetapi dengan kehadirannya koperasi di Kodim di sini, ini sangat membantu. Karena tadi yang disampaikan Pak Kodimnya, Pak Kodimnya, ini semua harga yang akan dijualkan oleh koperasi, ini harganya
persis sama dengan harga Nabire. Oke, siap. Iya, harga Nabire. Makanya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Deyai melalui Dinas Koperasi ini kami sangat-sangat membanggakan. Iya, itu. Yang kedua, koperasi yang binaan kami dari dinas tetap kami akan sampaikan. Siap. Kami akan sampaikan kepada koperasi binaan kami supaya barang dan bahan ya atau sembako yang mereka ingin mau beli ke Nabire, biarlah langsung saja ke sini. Siap. Untuk mereka bisa dapat melancarkan begitu. Iya, Iya. Oke. Kemungkinan begitu yang saya bisa sampaikan. Siap Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selamat sore juga sudah melaksanakan kegiatan Komsus yang dilaksanakan oleh Kodim. Menurut pendapat Pak Dana, gimana pendapat Pak Dana mengenai Kodim melaksanakan kegiatan Komsus? Oh, sangat bagus sekali, sangat membantu, bukan hanya untuk warga pendatang. Adanya koperasi ini bisa membantu untuk warga OAP juga. Jadi sangat membantu sekali untuk warga Kabupaten Deyai ini. Jadi saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada Dandim 1703 Kabupaten Deyai ini telah membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Deyai ini, dan untuk kedepannya nanti adanya koperasi ini begitu membantu sekali buat warga pendatang maupun putra daerah sendiri. Dengan adanya koperasi ini kita memudahkan untuk belanja sembako, bahan bangunan, apapun yang diperlukan sama anggota koperasi ini memudahkan sekali. Demikian. Jadi untuk warga pendatang maupun warga asli Papua yang ada di Kabupaten Deyai ini bisa mendaftar segera gabung di koperasi mitra baru Kabupaten Deyai ini, karena kita ini bakalan lebih beruntung daripada kita belanja di Nabire ini. Kita menangnya belanja di Nabire harga sama dengan Kabupaten Deyai ini yang di koperasi Kodim ini. Kita menang juga di ongkos, begitu juga di keamanan kita sudah terjamin. Mungkin demikian dari saya penyampaian buat warga pendatang maupun OAP Kabupaten Deyai ini. Terima kasih kepada Bapak Dandim Kabupaten Deyai 1703 dan jajarannya yang telah membantu warga kami dan putra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Dengan Bapak Pendeta Januari Koibo. Oke, siap Bapak. Izin Bapak, kami mau bertanya apa tanggapan Bapak tentang koperasi Kodim yang baru dibuka ini. Kami selaku pimpinan gereja sangat berterima kasih karena dengan adanya koperasi ini di Kodim 1703 Deyai bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu sembako maupun juga jika bisa dilanjutkan bukannya sembako tapi mungkin dalam bentuk bahan bangunan dan sebagainya, agar masyarakat tidak mengeluarkan begitu banyak biaya untuk turun Nabire, tapi bisa belanja di Deyai dengan harga terjangkau. Siap Bapak. Oke Bapak. Terima kasih banyak Bapak.